Oke, selamat siang teman-teman. Berikut adalah update untuk aplikasi OnBiz atau monitor bisnis. Kami melakukan beberapa update. Update yang pertama adalah tampilan. Jadi saat di halaman order sebelumnya kolom pencarian hanya satu. Nah, sekarang jadi dua. Jadi kita bisa mencari konsumen dengan cara seperti ini. Kemudian dia nanti akan loading gitu. Dia akan cari konsumennya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik di konsumennya yang muncul seperti ini, kemudian langsung cari produk. Nah, proses loading yang terjadi di pojok kanan bawah itu adalah loading piutang. Kami sudah melakukan update API sehingga piutangnya akan sedikit lebih cepat munculnya. Tapi sebelum piutangnya muncul pun teman-teman sudah bisa melakukan pencarian produk di sini. Misalnya dalam hal ini saya cari Sasa. Seperti ini. Nanti dia akan melakukan loading produk. Nah, dia akan muncul beberapa yang mengandung nama Sasa seperti ini. Nanti teman-teman bisa pilih salah satu, misalnya seperti ini. Kemudian pilih jumlahnya berapa, misalnya 1 ya, kita tinggal klik tambahkan. Seperti itu. Jika ada produk lain, teman-teman bisa mencarinya lagi di produk. Atau jika mau melihat keranjang, teman-teman bisa klik lihat keranjang, nanti akan muncul di sini. Kemudian kita bisa langsung membuat faktur dengan klik buat faktur. Jika sudah terkoneksi dengan printer atau sudah melakukan konfigurasi printer sebelumnya, maka faktur akan otomatis tercetak. Nah, kami melakukan update yang kedua, yaitu terkait dengan fitur cetak lagi, sharing, dan tutup seperti ini. Jadi lebih mudah dipahami. Untuk share, teman-teman bisa klik share. Nanti dia akan melakukan proses dan langsung sharing ke platform yang teman-teman inginkan di sini seperti itu. Nah, kemudian kami juga melakukan update yang ketiga, yaitu terkait dengan fitur-fitur di menu setting. Di menu setting terdapat beberapa fitur tambahan, yaitu otomatis cetak struk. Jadi ketika disimpan tadi, jika otomatis cetak struknya diaktifkan, maka dia akan langsung mencetak. Jika tidak, nggak mau langsung cetak struk, maka bisa di off-kan seperti ini. Kemudian untuk ukuran printer, untuk ukuran kertas, kami menambahkan satu ukuran lagi, yaitu selain 58 mm, kami juga menambahkan ukuran 80 mm. Jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Untuk hasil cetakan, kami melakukan testing di printer Bluetooth iWare yang 58 mm, yang non cutting ya. Itu hasilnya sudah oke. Jika printer teman-teman berbeda, mungkin hasilnya akan berbeda juga. Nanti bisa dikomunikasikan ke kita lewat Japri atau chat untuk menginformasikan jenis, merek, dan tipe printernya seperti itu. Kemudian update yang selanjutnya adalah kami menambahkan menu di menu sales itu. Kami mempersingkat fiturnya. Jadi ada riwayat order. Nah, ketika riwayat order ini diklik, maka dia akan mencari yang hari ini saja. Ini kami putuskan supaya tidak meload atau tidak meload data terlalu banyak seperti itu, sehingga prosesnya jadi sedikit lebih cepat, mengingat beberapa pengguna versi 4 terutama masih menggunakan server lokal atau komputer masing-masing seperti itu. Jadi kalau kami buka semua untuk semua order, maka dia akan terlalu berat seperti itu. Nah, ini yang hari ini aja, ini prosesnya lama. Kami melakukan testing di server yang terkoneksi atau server yang terletak di personal komputer di PC gitu. Jadi koneksinya pakai tunneling seperti pakai VPN seperti Zero Tier dan lain sebagainya. Nah, misalnya seperti ini, kita klik ya. Dia nanti akan memanggil fakturnya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Itu teman-teman bisa melakukan cetak ulang atau sharing lagi di menunya. Tampilannya akan jadi seperti ini gitu. Itu update yang selanjutnya. Kemudian kami juga menambahkan
fitur geolocation ini adalah update yang terbaru. Jadi setiap kali order dibuat dan disimpan, maka otomatis akan mengunci geolokasi dari si pembuat faktur, si pembuat order. Jadi misal HP-nya sedang ada di depan pasar, maka dia akan mengunci lokasinya di depan pasar ini untuk memastikan bahwa ordernya benar-benar sesuai di tokonya, seperti itu. Jadi untuk kontrol sebenarnya. Kemudian di mana datanya disimpan? Datanya disimpan di daftar pelanggan di Aquasys versi 4, di menu daftar pelanggan, di pelanggan yang bersangkutan, di kolom website. Jadi untuk teman-teman yang sudah menggunakan kolom website di daftar pelanggan, harap berhati-hati ketika menggunakan fitur ini, karena dia akan mereplace kolom website itu dengan link Google Map-nya sesuai dengan long lat atau longitude latitude dari geolokasinya, seperti itu. Jadi sekali lagi harap diperhatikan untuk teman-teman versi 4 yang menggunakan Aquasys versi 4 yang menggunakan kolom website di daftar pelanggannya, karena monitor bisnis akan mereplace kolom website itu, mengisinya dengan titik lokasi dibuatnya faktur order ini gitu. Oke, kayaknya itu aja update-update yang terbarunya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan, silahkan di komen. Terima kasih.